Palembang adalah salah satu kota tertua di Indonesia. Dikenal sebagai pusat kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sekaligus pusat penyebaran Islam di Sumatera Selatan. Kota ini memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Islam dan banyak ulama besar yang lahir dan membawa pengaruh agama hingga pelosok Nusantara. Salah satu tokoh penting adalah Syekh Kiai Masagus Haji Abdul atau yang dikenal sebagai Ki Marogan. Untuk mengenal lebih dalam sosok Ki Marogan, kami mendatangi Masjid Ki Marogan yang letaknya di daerah Kertapati. Di sini, kami menemui Pak Ismail sebagai generasi keempat atau keturunan keempat dari Ki Marogan. Kami melakukan wawancara bersama Bapak Ismail dengan melontarkan beberapa pertanyaan mengenai biografi dan juga sejarah dari Ki Marogan tersebut. Bapak Ismail mengatakan bahwasanya Ki Marogan atau yang dikenal dengan nama asli Syekh Kiai Masagus Haji Abdul lahir pada abad ke-18 di kawasan 40 Palembang. Ia adalah putra dari Kiai Masagus Haji Mahmud dan ibu bernama Sarawuti yang memiliki garis keturunan Cina Siam. Dalam perjalanan hidupnya, pada usia 8 tahun, Ki Marogan diajak ayahnya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Namun, dalam perjalanan pulang menuju Indonesia, ayahnya meninggal dunia. Dan pada saat itu, ayahnya dimakamkan di Yaman Selatan karena kapal yang ia tumpangi bermasalah dan tidak dapat berlabuh di Palembang. Sepeninggal ayahnya, Ki Marogan melanjutkan hidup dengan pamannya. Kehidupannya sebagai anak yatim membuatnya hidup tanpa kasih sayang yang memadai. Dan ia dikenal sebagai anak yang sedikit nakal. Ada sebuah cerita populer tentang masa kecilnya ketika ia kelaparan dan meminta makan kepada pamannya, namun hanya diberi sebuah batu. Karena kesal, batu itu dilemparkan yang membuat pamannya marah besar. Setelah dimarahi pamannya, dalam kesedihan, Ki Marogan melompat ke Sungai Musi. Dan menurut cerita, ia dinyatakan hilang begitu saja. Namun, beberapa tahun kemudian, Ki Marogan ditemukan sedang belajar di Mekah oleh tetangganya yang sedang melakukan ibadah haji. Dan pada saat itu, Ki Marogan langsung diajak pulang kembali ke tanah Palembang. Sepulangnya dari Mekah, ia mulai mendirikan bangsal dan mulai mengabdikan hidupnya untuk berdakwah. Ki Marogan juga dikenal dengan kata-katanya, yaitu di mana ada air, di situ ada kehidupan, yang menginspirasi banyak orang dengan kata-kata tersebut. Namun pada saat itu terdapat kisah bahwasanya Belanda mendengar kata-kata tersebut. Karena ada kata-kata tersebut, bahkan Belanda pernah mengujinya dengan bertanya, apakah di dalam kelapa ada kehidupan? Karena di dalam kelapa terdapat air di dalamnya. Kemudian, mendengar tantangan tersebut, Ki Marogan menjawab, insya Allah, kalau Allah berkehendak. Lalu, satu buah kelapa dipotong dengan menyebut nama Allah, dan ternyata benar, ada seekor ikan di dalamnya. Itu merupakan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, kegiatan dakwahnya menyebar ke seluruh pelosok Palembang. Dan setiap kali ia berdakwah, ia akan meninggalkan jejak dengan membangun musola sebagai tanda keberadaannya. Beliau memiliki banyak keturunan yang tersebar, baik dari Palembang maupun di Mekah. Di Mekah sendiri, keturunannya hampir 1.000 keturunan, yang terdiri dari 4 anak dan istri pertama dan istri ketiga yang ada di Mekah. Tak hanya itu, peninggalan Ki Marogan juga sangat beragam. Terdapat masjid yang mana bernama Ki Marogan yang menjadi saksi bisu perjuangan dakwah dan kehidupan Ki Marogan
yang penuh berkah. Ia tetap dihormati dan dikenang sebagai tokoh besar dalam sejarah Palembang, dengan pengaruh yang meluas hingga berbagai pelosok Nusantara di luar negeri. Namun, pada akhirnya Ki Marogan wafat pada tanggal 17 Rajab tahun 1901 dalam usia sekitar 90 tahun. Setiap tahun, hari wafatnya diperingati dalam sebuah acara yang disebut Hol. Selain ajaran, beliau juga meninggalkan sejumlah barang peninggalan seperti kemudi kapal, baju, dan rompi. Sebagai ulama besar, Ki Marogan sangat menekankan konsep wakaf lillahi ta'ala dan ia tidak ridho jika anak-anaknya menjual harta wakaf yang ia tinggalkan untuk masjid. Tak hanya itu, banyak sekali ajaran-ajaran yang ditinggalkan Ki Marogan, seperti perkataan dan wiridnya yang dilafalkan oleh murid-muridnya, terutama oleh salah satu muridnya yaitu bernama Ki Pedatokan. Salah satu peninggalannya yaitu Masjid Ki Marogan yang dibangun pada tanggal 1891. Masjid ini terletak di tepi Sungai Musi. Masjid yang dikenal dengan 16 tiang kayunya yang kokoh tanpa paku dengan menggunakan teknik sambungan kayu. Meskipun telah mengalami beberapa kali renovasi, masjid ini tetap mempertahankan ciri khasnya. Hingga kini, Masjid Ki Marogan menjadi tempat terbuka 24 jam dan sering dikunjungi peziarah dari berbagai daerah bahkan luar negeri. Bahkan setiap harinya datang peziarah dengan mengunjungi makam Ki Marogan. Dan pada akhirnya Masjid Ki Marogan menjadi saksi bisu perjuangan dakwah dan kehidupan Ki Marogan yang penuh berkah. Ia tetap dihormati dan dikenang sebagai tokoh besar dalam sejarah Palembang, dengan pengaruh yang meluas hingga berbagai pelosok Nusantara dan luar negeri.